Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita ikuti tayangan berikut. Kaum muslimin diterima baik oleh Raja Negus ketika hijrah ke Habasyah, membuat hati kaum muslimin menjadi sangat gembira karena telah terbebas dari siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun tak berarti bagi mereka yang berada di kota Mekah. Hal ini membuat para kaum kafir Quraisy makin jadi melakukan penganiayaan. Tekanan dan kekejaman kaum Quraisy menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Terakhir, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita akibat pemboikotan kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Oleh sebab itu, sulit bagi Nabi Muhammad untuk bertahan dan menyiarkan agama Islam di Mekah. Penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy telah melampaui batas hingga Rasulullah merasa bahwa kota Mekah bukan lagi kota yang aman. Dan dari tahun ke tahun, Nabi Muhammad dan para kaum muslimin berada dalam kemalangan. Hingga tahun ketiga, Khadijah istri beliau sakit hingga wafat, dan paman beliau merasa sangat sedih hingga akhirnya pun meninggal. Dan tahun ini dikenal sebagai tahun kesedihan atau Amul Husni. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy benar-benar sangat menyiksa kaum muslimin ketika itu. Hingga suatu ketika sebuah perjanjian yang mereka tempelkan di dinding Ka'bah sampai dimakan raya. Hal ini menandakan bahwasannya betapa lamanya kaum muslimin mengalami pemboikotan dari penduduk Mekah. Hingga suatu ketika perjanjian tadi sampai dimakan rayap dan hanya menyisakan satu kalimat, yaitu dengan nama Allah. Hal ini dinyatakan oleh paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, disaksikan para pemuka Mekah ketika itu, bahwasanya dengan berakhirnya tulisan atau perjanjian yang ditempelkan di depan dinding Ka'bah, maka berakhir pula perjanjian ini, berakhir pula tekanan dan kekejaman kaum Quraisy. Bahwasanya Allah akan menolong kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan waktu pun akan menunjukkan kejahatan mereka. Menjelang akhir hayatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW dan para pemuka Mekah ketika itu dipanggil. Abu Thalib bermaksud untuk mendamaikan keduanya agar kaum kafir Quraisy menghentikan berbagai tekanan dan juga kekejaman yang dilakukan kepada kaum muslimin. Namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh mereka. Hingga akhirnya paman beliau wafat. Tambah bersukacitalah kaum kafir Quraisy dan makin duka bagi Nabi Muhammad karena harus kehilangan 2 orang sekaligus pada tahun ini. Dan tahun ini dikenal sebagai tahun kesedihan atau Amul Husni.
Dan kini Mekah tidak lagi punya pelindung dan tidak punya perlindungan. Wafatnya Abu Thalib sebagai manusia, beliau Taif berada di 60 mil bagian tenggara kota Mekah. Ini oleh anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Namun apa yang terjadi? Mereka menolaknya dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Selama 10 hari, tidak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwah beliau. Sebaliknya, mereka malah mengusir Rasulullah sambil melempari batu. Akibatnya, Rasulullah menderita luka-luka di badan dan kakinya, hingga Zaid bin Harisah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya, walaupun ia sendiri terluka di kepalanya karena lemparan batu. Mereka terus mengejar Rasulullah hingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah, dan keduanya adalah putra Rabi'ah. Orang asing yang sedang beristirahat, tukang kebun beliau yang bernama Adas, seorang Nasrani, memberikannya setangkai anggur. Menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah, dan sebelum makan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan itu Adas merasa heran. Lalu Rasulullah pun bertanya, berasal dari negara manakah Adas? Dan Adas menjawab bahwasanya Adas berasal dari daerah Ninawa. Dan kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus, di mana tempat Adas berasal. Dan ketika itu Adas pun yakin tanpa ragu Adas berislam di hadapan Rasulullah dan mengakui kenabiannya. Ketika setelah dirasa aman dari kejaran-kejaran orang Taif, Rasulullah pulang menuju Mekah dengan hati yang sangat sedih. Meskipun dakwah Rasulullah di Taif telah gagal, namun dengan ikhlas Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Dan Rasulullah pun berdoa dengan khusyuknya. Betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas kelakuan penduduk Taif, niscaya mereka binasa seperti kaum Ad dan kaum Samud di zaman dahulu akibat kelakuan mereka yang menghina nabi-nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Shaleh alaihissalam. Namun dengan ikhlas Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Dari tayangan tadi kita bisa simpulkan bahwasanya penyebab Rasulullah hijrah ke Taif yaitu adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy dan wafatnya salah satu pelindung beliau yaitu Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah perjalanan hidup beliau, yaitu ketika hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Dan semoga kelak di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.